Pemerintah resmi menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sejak 3 Januari kemarin. Turunnya harga BBM non-subsidi menyesuaikan dengan turunnya harga minyak dunia. Apakah keputusan menurunkan harga BBM non-subsidi sudah tepat? Apakah harga BBM non-subsidi harus dibuat fluktuatif mengikuti harga minyak dunia? Untuk mengulas lebih dalam, kita sudah terhubung dengan pengamat energi Fahmi Radi. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang Mas Kevin. Ya, Pak Fahmi, pemerintah telah resmi menurunkan harga BBM Pertamax ya, BBM non-subsidi. Apakah ini memang menjadi informasi yang menyenangkan untuk masyarakat? Kita anggap sebagai hadiah pergantian tahun begitu, Pak Fahmi? Iya, saya kira tepat atau tidak itu ya. Menurut saya ini sangat tepat gitu ya. Karena BBM non-subsidi itu, ini kan penetapan harganya itu kan ditentukan oleh mekanisme pasar untuk mencapai harga keekonomian. Nah, dalam formula yang digunakan itu, salah satu variabel yang terbesar itu adalah harga minyak dunia. Ya. Nah, harga minyak dunia itu kan sangat berfluktuatif. Dulu pernah mencapai di atas $100 per barrel, sekarang sudah 79. Maka Pertamina memang harus menurunkan itu ya. Dan ini saya kira corporate action-nya Pertamina. Lain kalau BBM subsidi itu keputusan dari pemerintah. Nah, kemudian dengan tadi diajukan evaluasi yang biasanya setiap bulan ke setiap minggu, ini saya kira juga sangat tepat. Karena apa? Karena fluktuasi dari harga minyak dunia tadi ini kan sangat berfluktuatif gitu, bahkan harian. Ya. Jadi diajukannya itu saya kira sangat tepat juga itu, Mas Kevin. Pak Fahmi, Pertalite juga harusnya turun nggak sih? Nah, menurut saya itu ya, karena variabel yang digunakan untuk menetapkan harga keekonomian itu kan sama sesungguhnya. Ya. Harga minyak dunia, inflasi, dan juga nilai tukar rupiah gitu ya. Nah, pada saat menaikkan harga Pertalite menjadi 10.000, itu kan asumsinya harga minyak dunia itu kan 90 kalau tidak salah sesuai dengan ICP gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah turun menjadi 79, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menurunkan harga Pertalite. Dan penurunan harga Pertalite ini juga akan memberikan kontribusi gitu ya, terhadap perekonomian Indonesia, terhadap inflasi, daya beli. Saya kira pemerintah harus memutuskan juga untuk menurunkan harga Pertalite, Kevin. Kalau dikatakan memang ini harga Pertalite, harga keekonomiannya sebetulnya masih di 11.000, jadi nggak diturunkan. Nah, itu alasan seperti itu bagaimana, Pak Fahmi? Nah, tadi Erick Thohir mengatakan harus ada transparansi gitu ya. Memang pemerintah, Menteri Keuangan juga selalu mengatakan bahwa Pertalite itu harganya masih di atas harga keekonomian. Cuman kan masyarakat itu kan nggak pernah tahu seperti apa menghitungnya itu ya. Nah, indikator yang cukup mudah digunakan oleh masyarakat adalah harga BBM yang sama Pertalite dari SPBU asing. Misalnya pernah juga beberapa SPBU asing itu harga RON 89 yang mirip Pertalite itu harganya lebih murah. Nah, ini indikasi bahwa harga Pertalite itu kemahalan atau di atas harga keekonomian. Nah, ini barangkali yang harus menjadi pertimbangan gitu ya bagi pemerintah agar adil terhadap konsumennya itu ya. Jangan seperti dulu harga minyak dunia itu sampai harga minus, tapi Pertamina nggak menurunkan harga BBM. Nah, ini meraup keuntungan yang besar di atas penderitaan rakyat, Mas Kevin. Lalu alasan apa kemudian yang bisa membenarkan sehingga kemudian Pertalite tidak turun? Apakah antisipasi terhadap kondisi geopolitik yang belum stabil sehingga kemudian tetap saja 10.000 bisa cocok begitu untuk alasan itu, Pak Fahmi? Nah, kalau harga minyak dunia memang dipengaruhi juga oleh perang Rusia-Ukraina yang belum selesai gitu ya, tetapi penurunan harga minyak dunia yang mencapai 79 nanti akan turun lagi. Ini juga mengindikasikan bahwa harga minyak dunia itu sudah kembali pada harga keseimbangan. Sehingga tidak ada alasan lagi mengatakan perang akan menaikkan harga minyak dunia itu ya. Nah, dengan kecenderungan harga minyak dunia yang turun, yang itu menjadi variabel utama dalam menentukan harga BBM termasuk Pertalite, maka sesungguhnya pemerintah harus menurunkan juga, dan dampak terhadap perekonomian itu jauh lebih besar dalam harga minyak Pertalite dibanding pertama ke atas gitu ya, karena jumlah penggunanya lebih besar tadi. Nah, ini mempunyai kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Ini saya kira momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menurunkan Pertalite juga.
Kalau hanya BBM non-subsidi begitu yang turun seperti Pertamax dan teman-temannya, dampak yang diberikan kepada ekonomi Indonesia seperti apa Pak Fahmi? Apakah bisa menaikkan atau mendorong daya beli masyarakat? Kalau dilihat misalnya jumlah pengguna pertama ke atas itu kan sekitar 15% itu ya. Kemudian juga itu golongan menengah ke atas. Penurunan ini tidak begitu signifikan terhadap kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Tapi kalau Pertalite itu hampir 70 ke atas gitu ya. Maka ini akan mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Hanya masalahnya yang akan muncul adalah nanti ada migrasi gitu ya. Barangkali migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite. Nah ini yang barangkali harus cegah. Karena Pertalite itu kan masih BBM subsidi yang itu akan menambah beban bagi APBN. Nah bagaimana cara pembatasan tadi itu barangkali yang harus dipikirkan oleh pemerintah gitu ya. Tren minyak dunia ke depannya seperti apa sih Pak Fahmi menurut Anda? Nah kalau saya mendasarkan pada data itu ya, selama setahun terakhir tadi dan sekarang sudah mulai menurun cukup drastis, maka saya prediksikan bahwa harga minyak dunia itu sudah mulai mencapai harga keseimbangan. Dan saya kira minyak Rusia yang selama ini nggak bisa keluar, ini saya kira sudah bisa dijual ke pasar dunia melalui pihak ketiga. Artinya demand dan supply minyak dunia ini sudah mulai berimbang, maka harganya jadi 79 dan saya prediksikan ini akan turun. Nah, kalau benar prediksi tadi, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menurunkan harga Pertalite yang itu mempunyai kontribusi terhadap perekonomian, menurunkan inflasi, menaikkan daya beli, dan nanti berikan kontribusi juga bagi pertumbuhan ekonomi, Mas Kevin. Oke, Pak Fahmi, Pak Erik merencanakan untuk harga Pertamax diumumkan sepekan sekali begitu ya, tidak harus seperti Pertalite. Menurut Anda langkah-langkah apa ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah pada saat ini supaya kemudian kita bisa lebih cepat begitu merespon mengenai tren minyak dunia begitu? Ya, saya appreciate itu ya, perubahan evaluasi dari sebulan per minggu. Itu karena fluktuasinya tadi kan barangkali harian juga. Ini saya kira sangat tepat gitu ya. Nah hanya kalau untuk BBM subsidi ini kan corporate action-nya Pertamina itu ya. Saya kira yang mengumumkan cukup Direktur Pertamina. Tapi kalau BBM subsidi itu yaitu kewenangan dari Menteri ESDM itu ya. Nah Erick Thohir saya kira kurang tepat gitu ya kalau mengumumkan tadi. Sehingga akan muncul prasangka jangan-jangan ini untuk kalau turun yang mengumumkan Erick Thohir, jangan-jangan untuk panggung untuk menaikkan elektabilitas. Nah ini barangkali yang perlu dicegah, Mas Kevin. Baik, Pak Joko, ini tahun politik ya, tahun depan juga seperti itu. Apakah menurut Anda memang akan ada langkah-langkah populis yang dilakukan terkait dengan harga BBM kita ke depannya? Iya, saya juga mencatat kebiasaan tadi ya, menjelang tahun politik, maka ada penurunan harga BBM untuk meraup suara, itu sah-sah saja. Cuman saya sangat berharap gitu ya bahwa di tahun politik ini semua pihak itu mendahulukan kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar dibanding kompetisi dalam pemilihan umum yang kemudian bisa menghancurkan struktur ekonomi Indonesia. Nah ini yang barangkali harus dicegah gitu ya. Jangan sampai kemudian momentum tertentu penurunan harga BBM dipaksakan karena untuk populis. Nah hal semacam itu harus dipisahkan gitu ya. Masalah bisnis ya bisnis, tapi masalah politik ya politik yang itu terpisah. Kepentingan yang lebih besar adalah bagaimana menjaga momentum ekonomi tadi selama tahun politik itu, Mas Kevin. Oke, baik Pak Fahmi Radi, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Sama-sama Mas Kevin, selamat siang.